Dengan Bapak Ibu sekalian ya malam ini. Wah, ini kelihatannya banyak banget juga nih ya. Rekan-rekan yang lain yang beberapa masih di jalan saya lihat ya. Selamat malam Pak Ujun. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Ada Uni Livia, lalu ada Pak Cam, Uni Mary. Ya, ada Pak Henry, Bu Jubeda, Bunda Miki juga ya, Pak Indra Cahya. Selamat malam, Pak. Lalu Bu Rika, selamat malam. Lalu ada, Malam, Bu Ira. hai, ketemu lagi ya Bu. Kemarin kita setelah beberapa hari berbarengan, sekarang jumpa lagi di sini. Ah, Lalu ada ini Uni Zurita, selamat malam. Lalu ada Bu Susan, Bu Helda, Bunda Happy yang masih di jalan, Ibu Aminah, Bu Yuni, ya ini. Lalu ada dari Bali, ada Ibu Widari, Bu Ponisip. Wah, ini alhamdulillah ramai sekali. Ada Pak Bima, ya, selamat malam. Pak Bima, Misyana, Pak Supandi, Pak Imron, Bu Lili, ya senang sekali bisa berjumpa malam ini. Dan alhamdulillah hari ini sepertinya masih banyak sekali nih ya yang pingin sharing, yang pingin belajar. Kita sama-sama ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Malam ini kita akan bahas mengenai apa namanya barley. Hai Miss Yana. Malam ini kita akan bahas ya mengenai barley dan juga kesehatan jantung. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu mesti karena hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan orang yang luar biasa. Nanti ada Dokter Ovi ya. Nah, ini kita langsung saja kali ya Bapak Ibu. Itu Saya Bu, ya, Zoom apa produk kesehatan, iya Zoom betul. produk kesehatan. Sebentar, oke. Sebentar saya share ya. Oke, udah jelas ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jelas, Mbak Ira. Jelas ya. Baik. Jelas banget. Oke, saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung ya, yang baru pertama kali bergabung. Kita akan langsung saja hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan Sante Barley kaitannya dengan dengan sakit dengan penyakit jantung ya, dengan penyakit jantung. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu kami adalah perusahaan ya, kami adalah perusahaan dari Filipina dan kami di sini cukup berbangga hati karena kami sudah memiliki ya, kami memiliki pabrik dan juga lahan ada di New Zealand ya, dan kami mempunyai misi yaitu membantu orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini gimana caranya? Tentunya dengan produk-produk kami yang pastinya akan membantu untuk meregenerasi sel-sel yang baik ya. Nah, lalu selanjutnya ya, pastinya di sini Bapak Ibu, kesehatan keluarga ini kan adalah prioritas kami ya. Kita juga pastinya pingin banget memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ya kan, tentunya kami ingin sekali memberikan yang terbaik buat keluarga. Dan kesehatan ini adalah yang utama. Kalau udah ada yang sakit aja, ini udah deh sakit kepala ya, pikiran juga udah nggak tenang.
Nah, sekarang kalau misalnya kita mau sharing sedikit, sebenarnya apa sih arti dari kesehatan gitu ya? Nah, kalau menurut Badan WHO, kesehatan ini ya, yang dimaksud dengan kesehatan ini adalah kesempurnaan baik dari kesehatan fisik, mental, dan juga kehidupan sosial, serta terbebas dari penyakit atau kekurangan fisik ya. Nah, dalam rangka mengelola kesehatan seseorang ini tentunya ada berbagai aspek kesehatan yang harus ditangani sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana mestinya. Nah, seperti misalnya dalam kesehatan tubuh kita ini ya, Bapak Ibu, tentunya kita juga bertanya-tanya dong ya, nih kenapa sih, apa sih yang menyebabkan kita sakit? Nah, biasanya kondisi sel tubuh yang buruk dan kerusakan pada sel ini akan menyebabkan tidak berfungsinya sistem dan organ tubuh. Kenapa? Karena Bapak Ibu tentunya tahu ya, dalam tubuh kita ini terbentuk dari triliunan sel-sel yang ada di dalam tubuh, ya, dalam tubuh kita. Nah, dari masing-masing sel ini, ya, sel yang bersatu nanti akan membentuk jaringan. Dari jaringan ini nanti akan membentuk organ-organ tubuh. Dari organ tubuh ini nanti akan membentuk sistem dalam tubuh kita, ya, akan membentuk sistem dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan ya ada salah satu sel, misalnya kumpulan sel-sel rusak ini ya, ini nantinya kalau udah rusak pastinya akan membentuk jaringan-jaringan yang nanti rusak. Kalau jaringannya rusak, sudah pasti organ dalam tubuhnya itu juga nanti pasti rusak ya juga, dan itu nanti akan terganggunya organ dalam tubuh kita. Nah, gimana sih gitu sel-sel itu bisa dalam tubuh kita tuh bisa rusak disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu bisa disebabkan oleh makanan ya. Nah, biasanya karena makanan nih. Kalau misalnya karena makanan ini bisa dibilang salah satu faktor utama dan faktor penting ya untuk proses kesehatan sel dalam tubuh kita. Kalau sel dalam nutrisi tubuh kita ini rusak gitu ya, malnutrisi, udah deh, pasti itu nanti akan cepet banget ada pasti salah satu dalam tubuh kita yang terganggu. Ya, biasanya akan seperti itu. Nah, lalu gimana bagaimana untuk menutrisi sel-sel dalam tubuh? Nah, pastinya Bapak Ibu dibutuhkan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang ya. Gimana supaya regenerasi sel bisa jauh lebih baik, asupan nutrisi sel juga lebih baik. Nah, jadi ini benar-benar peranan yang sangat penting. Karena sebenarnya Tuhan tuh menciptakan tubuh luar biasa, Bapak Ibu. Tubuh ini bisa menyembuhkan diri sendiri kalau memang asupan nutrisinya itu juga yang masuk ke dalam tubuh itu juga baik ya. Nah, selanjutnya ya, selain dari makanan, ini juga kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, biasanya kalau udah kebiasaan-kebiasaan buruk, ini juga kurang baik. Kalau misalnya nih kebiasaan buruk sering merokok gitu ya, atau mengkonsumsi alkohol, kalau dibiarkan terus-menerus, maka nanti dari rokok ini akan merusak paru-paru, jaringan yang ada di paru-paru kita. Kalau jaringan di paru-paru kita sudah rusak, ke depannya jika tidak diperhatikan dari sekarang, itu nanti asupan nutrisinya paru-parunya nanti akan terjadi ada yang cancer ya. Begitu juga dengan kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Kalau terus-terusan itu juga tidak baik. Kenapa? Karena nanti ini bisa mempercepat proses kerusakan pada liver ya, pada liver kita. Nah, faktor yang lainnya yaitu stres. Nah, ini stres juga salah satu yang bisa mempercepat proses kerusakan pada sel dalam tubuh kita. Karena kalau udah stres, udah pasti kurang istirahat, ya. Udah kurang istirahat, udah pasti makan juga terganggu. Jadi udah banyak banget tuh. Wah, ini yang bakal malah mempercepat proses sistem imun cepet banget langsung drop, ya. Nah, lalu apa nih yang lainnya lagi? Nah, faktor luar ini juga ada beberapa faktor luar yang
ikut berkontribusi untuk kerusakan sel, misalnya dari pestisida ya yang ada pada sayur-sayuran, buah-buahan, chemicals ya, populasi udara, juga populasi pada air ya, populasi pada air, apalagi sekarang radiasi nih ya, radiasi baik dari handphone ya ataupun dari microwave, ternyata ini juga berbahaya untuk kerusakan pada mempercepat proses kerusakan pada sel tubuh kita ya, pada tubuh kita. Nah, selanjutnya ya disebabkan karena hal-hal di luar inilah ya Bapak Ibu Sante Internasional, karena memang kami ini perusahaan yang benar-benar memperhatikan sekali ya, benar-benar kesehatan akan masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal inilah kita terus melakukan dan mengembangkan produk-produk yang sekiranya bisa membantu untuk kesehatan dan regenerasi sel. Nah, akhirnya di sini kami menemukan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yoshihide Hagiwara, ya, di mana di dalam penelitian Dr. Yoshihide Hagiwara ini ternyata ditemukan di dalam barley itu banyak sekali kandungan nutrisi yang amat sangat dibutuhkan oleh tubuh, tidak hanya vitamin esensial dan juga mineral-mineral, tapi juga ada asam amino, enzim, klorofil ya, fitonutrients dan masih banyak lagi. Seratnya juga ini tinggi. Lalu juga selain serat di sini ada antioksidannya. Ya, antioksidannya juga luar biasa tinggi sekali. Nah, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yoshihide Hagiwara ini, maka kami terus melakukan dan mengembangkan untuk menciptakan produk-produk yang pastinya untuk bermanfaat oleh tubuh. Ya, jadi di sini kami juga bisa memastikan ketika Bapak Ibu terus mengkonsumsi produk kami setiap hari, kami bisa pastikan nanti sistem dalam tubuh akan senantiasa kuat dan sehat. Nah, ini ada beberapa sedikit gambaran ya barley grass, bahwa ternyata sudah ada penelitiannya juga yang dilakukan, penelitian terhadap barley, dan ternyata ini oleh FDA, itu FDA juga sudah mengklaim bahwa kalau kita rutin mengkonsumsi barley ini bisa membantu menurunkan ya, membantu untuk mengurangi resiko sakit jantung koroner. Bahkan di sini sudah ada penelitian tentang barley yang mana Bapak Ibu bisa temukan di www ya, bisa temukan di www.pubmed.gov gov ya. Itu Bapak Ibu di situ nanti bisa temukan banyak sekali penelitian mengenai barley yang sudah dilakukan oleh banyak orang ya, baik mulai dari antara kaitannya barley dengan sakit jantung atau barley dengan diabetes ya dan lain sebagainya. Bahkan dengan kanker pun itu sudah ada juga ya. Nah, yang luar biasa lagi ya, memang Tuhan nih ya benar-benar menciptakan luar biasa produk barley yang ada di Sante Barley ini, Sante Internasional. Produk kami ini merupakan produk organik dan ternyata di dalam barley ini sudah ada kandungan asam amino yang namanya L-arginin. Nah, L-arginin kalau sudah di dalam tubuh teroksidasi dia akan membentuk nitric oxide. Yang mana nitric oxide ini bisa membantu untuk mempertahankan fleksibilitas daripada pembuluh darah ya. Nah, biasanya tentunya nih Bapak Ibu, sebenarnya ini bisa dibentuk oleh tubuh. Hanya seiring dengan bertambahnya usia ya, biasanya itu kekurangan akan nitric oxide makin tinggi. Ya, usia di atas 30 itu kita masih bisa membentuk nitric oxide ya sebanyak 80%. Tapi kalau sudah di atas 50, waduh nih ya, ini makin lama makin berkurang. Nah, apalagi nitric oxide ini salah satu fungsinya adalah untuk mengikis plak-plak yang ada di pembuluh arteri. Ini yang bisa membantu untuk memberikan kesehatan pada jantung. Dan salah satunya juga kandungan untuk antioksidannya ini tinggi sekali ya Bapak Ibu, ini ada 25.000. Jadi jika dibandingkan ya dengan buah-buahan atau sayuran yang lain, barley grass ini ternyata kandungan antioksidannya jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi sekali ya ketika dicek dengan oxygen radical absorption capacity.
Dan salah satunya juga yang tidak kalah pentingnya, nah ini adalah makro dan mikronutrien yang ada di dalamnya di sini. Mikronutrien yang ada ditemukan dalam barley grass. Jadi di sini di dalam mineral terdapat 17 jenis mineral ya. Lalu ada 16 vitamin, lebih dari 300 enzim ya, dan juga ada sekitar 18 asam amino ya yang bisa ditemukan di dalam barley. Dan ini adalah kandungan-kandungan nutrisi yang kalau Bapak Ibu lihat di sini ada enzim superoxide dismutase, ini amat sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Dan nanti untuk detailnya kita nanti akan dengarkan untuk penjelasan dari Dr. Ovi ya setelah ini. Nah, ini juga di dalamnya sudah ada kandungan klorofil. Nah, Bapak Ibu perhatikan, klorofil yang ada di sini ya, klorofil yang ada di dalam sante, di dalam sante ini mirip sekali dengan jaringan hemoglobin darah manusia. Jadi bedanya di sini hanya di bagian tengahnya aja. Kalau hemoglobin darah manusia rantai tengahnya ini adalah besi ya, kalau di sini magnesium. Artinya apa? Ini artinya sudah mendekati dengan hemoglobin manusia. Nah, ini sebabnya ya mereka kalau yang misalnya ada DBD ya, kalau mengkonsumsi barley ini pasti cepet banget terbantu untuk naik ya. Nah, lalu juga kandungan serat makanannya. Nah, ini serat makanannya juga tinggi ya, Bapak Ibu. Kandungan serat makanannya ini jika dibandingkan beberapa sayuran yang lain atau buah-buahan yang lain, ini juga tinggi sekali ya. Kandungannya juga tinggi sekali. Jadi apa namanya? Ini benar-benar penelitiannya ada ya, Bapak Ibu. Jadi tidak sembarangan juga gitu. Nah, selanjutnya ya, nah inilah yang bisa apa namanya? Inilah yang bisa dilakukan yang ada di dalam barley. Jadi ternyata di dalam barley ini dengan tingginya kandungan antioksidan ini banyak sekali fungsinya. Karena antioksidan ini di luar kan banyak radikal bebas ya, Bapak Ibu. Banyak sekali radikal bebas. Nah, tentunya dibutuhkan juga untuk, maaf ya, ini bisa ditolong di mute biar tidak ganggu yang lain. Oke. Iya, saya lanjut ya. Baik. Nah, jadi di sini banyak di luar sana radikal bebas ya, dan tentunya untuk menghalau radikal bebas ini dibantu dengan apa? Dibantu dengan makan makanan nutrisi yang banyak mengandung antioksidan yang tinggi. Di dalam sini, di dalam barley sudah ada kandungan serat yang larut dan tidak larut, bahkan di dalamnya sudah ada kandungan beta glukan juga. Lalu juga di sini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi resiko sakit jantung, ya, dan juga bisa melakukan detoksifikasi yang kuat serta menurunkan kadar kolesterol yang jahat dan bisa membantu untuk memerangi sel-sel kanker. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh barley, yang manfaat barley yang ada di dalam tubuh kita apabila kita rutin mengkonsumsi ini akan banyak membantu sekali. Nah, untuk detailnya ya, selanjutnya saya akan memanggil Bapak Dr. Ovi ya. Saya akan memanggil Dr. Ovi. Dr. Ovi, apakah sudah siap? Belajar santai barley. Dr. Ovi. Hmm. Nah, di mana nih Dr. Ovi-nya? Ini Dr. Ovi luar biasa ya. Beliau ini mempunyai pengalaman amat sangat banyak sekali sebelumnya di beberapa perusahaan network marketing. Beliau juga seorang coach ya. Beliau ini seorang trainer juga yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman ya. Banyak sekali pengalaman dan juga pastinya beliau banyak sekali ilmunya ketika kita untuk sharing mengenai kesehatan. Nah, ini Dokter Ovi mana ya? Coba sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini agak sedikit trouble di laptop saya ini agak ngeheng. Jadi pas mau tampil malah hang. Jadi mohon dimaafkan karena kesalahan teknis ya. Baik Bapak Ibu, ini topik kita malam ini adalah coronary heart disease, penyakit jantung koroner khususnya, tetapi kita akan membahas tentang ya secara umum juga terlebih dahulu ya tentang kesehatan jantung ya. Oke Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa jantung kita adalah satu organ yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan ya. Tanda-tanda orang itu pertama kali yang dilihat kalau pemeriksaan dokter itu adalah keadaan umum dan termasuk diantaranya adalah kesadaran dan juga termasuk diantaranya juga adalah bagaimana sirkulasi darahnya. Biasanya kita periksa dengan tensimeter atau tekanan darah dan denyut nadi ya. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah itu adalah tanda-tanda vital atau tanda-tanda yang sangat penting. Karena kalau denyut nadinya sudah tidak teraba, itu berarti ini berbahaya. Bisa jadi orangnya shock atau bisa jadi orangnya sudah meninggal dunia. Jadi ini adalah sangat penting sekali karena berkaitan dengan kehidupan atau nyawa ya. Jadi kesehatan jantung itu adalah kesehatan yang sangat penting. Kenapa? Karena setiap hari hidup kita ini disuplai atau menjadi hidup bila kita disuplai oleh oksigen setiap hari ya. Ketika kita menghirup napas, kemudian oksigen yang kita hirup akan dibawa oleh darah kita ke seluruh tubuh kita melalui jantung. Nah, jantung itu akan memompakan darah setiap hari untuk membawa oksigen dan nutrisi ya, dan membuang sisa-sisa daripada metabolisme kita lewat ginjal. Nah, itu akan keluar lewat urin ya. Jumlah darah yang kita dipompakan oleh jantung setiap hari itu lebih kurang 2.000 galon Bapak Ibu. Jadi begitu banyaknya darah yang mengalir setiap hari itu lebih kurang 2.000 galon ya per hari. Nah, kalau fungsi jantung dan pembuluh darah kita tidak sehat, maka itu akan terganggu, maka jelas akan menyebabkan gangguan fungsi-fungsi kehidupan kita, akan mengganggu seluruh organ-organ kita sampai ke sel-selnya itu akan terganggu ya. Jadi kesehatan jantung sangat penting. Sehingga banyak pakar-pakar dan juga mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat iklan bahwa kalau Anda bisa membersihkan jantung, menyehatkan jantung dan pembuluh darah Anda bisa hidup sangat produktif dan awet muda, umurnya panjang gitu kan. Nah, itulah yang juga diharapkan setiap orang. Tetapi kalau jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya bermasalah, ini akan menyebabkan produktivitas kehidupannya itu turun. Bayangkan Bapak Ibu betapa pentingnya kesehatan jantung. Ya, kenyataannya Bapak Ibu, ya di dalam kenyataannya orang hari ini tingkat kematian di dunia itu ternyata yang paling tinggi disebabkan oleh penyakit jantung, Bapak Ibu. Pembunuh nomor satu di dunia itu adalah penyakit jantung. Nah, kemudian penyakit stroke, seperti itu ya. Jadi stroke juga berkaitan sekali dengan masalah pada pembuluh darah, Bapak Ibu. Jadi ini juga sangat berkaitan, jantung dan pembuluh darah. Jadi dua penyakit utama itu adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Ini penyebab kematian terbesar. Nah, artinya juga Bapak Ibu, kalau kita bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darah kita,
itu juga adalah penyebab kesehatan utama Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mengetahui kenapa atau apa-apa saja yang membuat orang menjadi bermasalah kesehatan jantungnya. Oke, slide berikut Ibu Ira bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu, jadi gangguan pada kardiovaskular, ya, gangguan pada kardiovaskular itu saya mungkin bisa saya tutup aja ini video saya ya, karena saya mungkin akan pindah gambar nih, melihat pada gambar ya, karena di sini kecil ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, di sini masalah pada pembuluh darah itu utamanya Bapak Ibu disebabkan oleh adanya kerusakan pada pembuluh darahnya ya. Itu yang pertama ya. Kerusakan pembuluh darah ini Bapak Ibu adalah terutama disebabkan adanya ROS ya, ROS. ROS itu adalah radikal oksigen species atau disebut juga dengan free radikal atau disebut juga dengan radikal bebas kalau bahasa kitanya. Nah, radikal bebas ini Bapak Ibu itu terjadinya adalah akan menyebabkan adanya kerusakan pada pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ini itu ada lapisan-lapisannya. Ya, jadi pembuluh darah ini terdiri daripada lapisan-lapisan sel endotel ya. Ya, sel endotel itu adalah dinding pembuluh darah Bapak Ibu. Nah, dinding pembuluh darah ini terdiri daripada sel-sel endotel dan sel-sel endotel itu akan rusak oleh adanya radikal bebas. Ya, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang ada dalam diri kita yang menyebabkan gangguan pada sel endotel itu. Mungkin bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada banyak hal yang menjadi induksi ya, yang menginduksi ROS, inductors of ROS. Di slide itu bisa kita lihat, itu adalah yang menginduksi atau yang meningkatkan ROS, radikal oksigen species, atau kelompok oksigen yang radikal. Nah, jadi kita menghirup napas, menghirup udara, itu kita membawa oksigen Bapak Ibu, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan oksigen ini yang seharusnya menyehatkan kita justru menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Ya, di antaranya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ira, adanya polusi, merokok, radiasi, makanan-makanan yang diproses lama. Nah, ini agak sulit memang untuk dihindarkan karena setiap hari kita memasak masakan bergoreng-gorengan ya. Kemudian ada sinar UV, kemudian logam-logam berat, kemudian ada virus-virus dan lain-lain ya. Termasuk yang Oke, ada zoomnya deh. stres ya, kemudian gangguan metabolisme. Jadi ada dua yang meningkatkan ROS ini atau radikal bebas itu Bapak Ibu. Baik itu dari luar, itu tadi bahan kimia, pestisida, radiasi, polusi, ya kan? Dan dari dalam metabolisme tubuh, ya kan, berat badan yang tinggi, ya, makan tubuh, kemudian stres, kurang tidur dan lain-lain. Itu semua hari ini boleh dikatakan kita tidak bisa terlepas dari pada keadaan seperti itu. Makanya umur orang zaman sekarang itu pendek-pendek dikarenakan radikal bebas itu meningkat seiring dengan meningkatnya modernisasi atau pola hidup atau gaya hidup orang zaman sekarang ya. Kemudian Bapak Ibu, nah sebenarnya itu dibutuhkan ya Bapak Ibu ya solusi. Nah, itu nanti ada solusinya dari kita.
Sebentar kita lihat proses berikutnya dari bahan-bahan yang tadi, baik dari luar maupun dari dalam, stres kita. Ya, bahkan stres itu termasuk yang paling tinggi yang menyebabkan peningkatan radikal bebas itu akan menimbulkan namanya oksidatif stres. Nah, istilah-istilah seperti ini mungkin akan kita biasakan ya. Kalau kita biasakan ini akan menjadi lebih mengerti. Jadi, radikal bebas yang dari luar maupun dari dalam tubuh ini akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu menimbulkan 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah lipid peroksidatif ya. Peroksidatif. Kan tempat pensil di ruang mama kerja ini. Lemaknya itu yang teroksidasi Bapak Ibu. Kemudian protein juga teroksidasi, kemudian DNA-nya akan rusak. Nah, ini pada tubuh kita akan terjadi gangguan seperti itu ya. Nah, lemak teroksidasi, protein yang teroksidasi, sehingga sampai merusak kepada DNA, inilah yang menimbulkan kerusakan pada sel-sel kita. Tadi udah dijelaskan sama Bu Ira, tubuh kita terdiri daripada sistem terdiri daripada organ terdiri daripada tisu atau jaringan terdiri daripada sel. Awalnya sel-sel kita itu normal, kemudian karena stres oksidatif, atau adanya ROS yang meningkat dalam tubuh kita, maka akan banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Dan kerusakan-kerusakan ini menyebabkan sel kita ada yang mati dan menua. Nah, yang mati akan terjadi penghancuran, yang menua juga akan menimbulkan kelemahan-kelemahan pada sel-sel. Makanya sekarang disimpulkan oleh para pakar bahwa penyebab penyakit itu, nah ini secara biologi ya, secara fisika biologi atau fisik, itu ditemukan oleh para pakar satu-satunya penyebab orang sakit itu adalah kerusakan sel. Ya, itu dilihat dari sini. Nah, sekarang kita lihat lagi pada slide berikutnya. Nah, Suaranya hilang-hilangan, Dok. Dokter Ovi, agak hilang, Dok. oh, ini sinyal ya berarti. Ya. Nah, sekarang udah jelas, Dok. Oke, oke. Ya, sekarang jelas. Ya. Ya. Jadi itu proses tadi kita ulangi lagi bahwa ada radikal bebas dari luar, radikal bebas yang diproduksi dari dalam, dua-duanya ini akan menghantam pada sel. Sel itu menjadi rusak ya. Sel yang rusak ya itu akan umpamanya di sini ada di sel endotel nih ya. Sel endotel yang disebabkan tadi. Nah, kerusakan pada sel endotel ini akan menyebabkan adanya apa namanya ini peradangan ya, peradangan pada, bisa dilihat pada slide berikutnya itu, peradangan pada sel endotel. Nah ini, tadi kita sudah jelaskan bahwa adanya ROS atau radikal oksigen spesies yang meningkat. Itu di gambar itu terlihat seperti timbangan ya, timbangan yang berat itu ya, menyebabkan oksidatif stres. Nah, proses pertama terjadi lipid peroksidasi. Jadi ini adalah lemak nih, lemak plus protein ya, mengalami oksidasi. Nah, kemudian karena ada lipid peroksidasi akan merusak pada endotel. Tadi kan sel, merusak sel. Nah, sel yang rusak di sini adalah sel endotel. Apa itu sel endotel? Adalah sel yang melapisi dinding pembuluh darah. Ya, bagian dalam lah khususnya ya.
Kemudian karena di situ rusak, maka tubuh secara otomatis, ini kan ada banyak proses di dalam tubuh kita, dia punya kecerdasan yang super, maka dia tahu nih, ini ada rusak nih. Nah, dia akan mengeluarkan sel-sel imun, akan menghasilkan sel imun ya. Selnya akan aktif, ya kan? Sel imun aktif itu akan bergerak menuju sel yang rusak. Nah kemudian terjadilah perbaikan struktur di sana karena adanya perubahan struktur di situ, karena adanya pola penyimbangan kembali karena ada kerusakan. Nah, sel-sel imun mencoba untuk menyerang bagian-bagian tersebut karena kecerdasannya adalah untuk memprotek, maka datanglah sel itu, terjadilah proses inflamasi atau proses peradangan. Bisa kita kembali lagi ke posisi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, jadi pola hidup kita yang mungkin tadi adalah stres juga mengganggu metabolisme tubuh kita, akan menyebabkan gangguan tadi. Umpama contoh, orang sekarang sukanya makan makanan yang berlemak, ya. Jadi kita akan juga akan meningkat di dalam tubuh kita kolesterol, terutama kolesterol yang berbahaya seperti LDL ya. LDL dan triglycerida itu adalah berpotensi untuk membentuk plak ya, membentuk plak. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan adanya sel-sel imun tadi yang datang, kemudian proses peradangan tadi, kemudian adanya lemak-lemak. Nah, lemak-lemak tadi, maka terbentuklah gumpalan plak-plak pada pembuluh darah, lengket dia di situ. Nah, kemudian di dalam pembuluh darah itu banyak banyak platelet-platelet atau trombosit ya. Trombosit itu sifatnya melengket. Nah, jadi faktor-faktor ini semua menyebabkan bertambahnya lagi perlengketan yang ada di sana, ditangkap lagi oleh sistem adhesif atau perlengketan daripada lemak, dan pola komunikasi antar sel itu juga meningkatkan sistem yang menyebabkan perlengketannya meningkat. Tambah lagi ada kalsium, ditambah lagi makrofag. Nah, itu akan bertambah banyak lengket adanya di pembuluh darah. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya plak-plak ya. Plak-plak pembuluh darah yang melengket kemudian akan meningkatkan proses yang disebut dengan aterosklerosis ya. Jadi pembuluh darah itu akan berkurang fragilitas atau kelenturannya disebabkan oksidasi tadi, dan juga akan menurun nitrit oxide yang ada di sana. Jadi di dalam endotel itu sudah terganggu. Endotel itu kan menghasilkan suatu nitrit oxide dalam tubuh kita. Nitrit oxide ini berfungsi untuk relaksasi otot-otot polos atau otot-otot pembuluh darah sehingga lebih melentur. Tapi karena nitrit oxide itu kurang, jadi kurang lentur, jadi keras, kaku gitu ya. Nah, di samping itu dia bertambah plak atau sumbatan gitu. Sumbatannya meningkat dan kemudian dia menjadi lumen ataupun lingkaran pembuluh itu menjadi kecil. Nah, proses-proses inilah akhirnya begitu banyak yang terjadi sehingga menimbulkan adanya gangguan aliran darah atau blood sirkulasi darah itu terganggu ya. Nah, di antaranya gejalanya itu adalah tensi mungkin tinggi ya. Kalau pada pembuluh darah ya pada keseluruhan itu hipertensi, itu adalah tanda-tandanya.
Tetapi kalau itu terjadi pada jantung, maka ini sangat berisiko sekali karena di jantung itu juga perlu darah ya kan untuk energi ya. Oksigen diperlukan dan nutrisi diperlukan untuk otot-otot jantung memompakan darah. Nah, pembuluh darah menuju ke dalam otot-otot jantung itu disebut dengan arteri koroner. Arteri koroner. Nah, sumbatan yang terjadi di arteri koroner, khususnya arteri-arteri yang kecil sekali itu akan bisa menyumbat. Nah, terutama namanya end artery. Jadi percabangan-percabangan daripada pembuluh darah itu dia nyangkut di situ. Nah, di situ kalau mengecil kemudian nyangkut, nah ini berbahaya. Biasanya ini kalau terjadi yang namanya plak-plak itu bukan hanya pada satu tempat. Plak itu akan terjadi di mana saja di seluruh tubuh karena dia diedarkan ke seluruh tubuh kita. Makanan-makanan tadi stres itu juga terjadi di seluruh tubuh. Tetapi di bagian yang berbahaya adalah bagian di jantung contohnya karena di situ ada pembuluh darah yang halus, yaitu arteri yang halus ya, mikrosirkuler, disebut dengan mikrosirkuler atau sirkulasi kecil. Dan juga biasanya yang bahaya juga adalah di otak ya, kemudian di ginjal, di bagian glomerulus tempat penyaringan itu ya. Makanya resiko yang seperti ini sering menyebabkan terjadinya stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner yang berakhir pada namanya heart attack atau serangan jantung yang menimbulkan sudden death atau kematian mendadak. Kematian mendadak Bapak Ibu. Bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, berikut lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kita perlu mencegah kondisi seperti ini dan juga bukan hanya mencegah tetapi juga melakukan terapeutik ya. Biasanya kalau di medis itu akan diberikan obat-obatan ya. Obat-obatan yang diberikan adalah untuk mengatasi serangan jantung itu dikasih isosorbit dinitrat. Nah, obat dengan bahan dasar nitrat. Nah, nitrat ini fungsinya apa? Termasuk nitrogliserin yang ditaruh di bawah lidah. Obat-obat yang mengandung nitrat itu supaya menghasilkan nitric oxide, Bapak Ibu. Jadi, tapi ini adalah bahan kimia, buatan ya, obat buatan. Fungsinya adalah untuk menghasilkan nitric oxide untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, sehingga serangan jantung yang tadi bisa diatasi ya. Tanda-tandanya adalah nyeri dada, biasanya nyeri dada. Nah, untuk awal namanya angina pectoris ya. Angina pectoris itu adalah nyeri dada seperti ya mungkin berat, terhimpit, bisa juga nyeri seperti teriris, terbakar, nyerinya luar biasa, itu sampai megang dada ya. Kemudian nyerinya itu menjalar ke leher, menjalar ke bahu, atau menjalar ke punggung. Itu tanda-tanda adalah serangan jantung yang disebut dengan angina pectoris. Tapi pada satu yang lebih berat daripada itu bisa menyebabkan orangnya bisa pingsan, bisa juga menyebabkan orangnya ya tidak sadarkan diri, mati mendadak dan seterusnya ya, atau sudden death. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena supply daripada oksigen ke dalam jantung itu berkurang. Nah, berkurang itu nyeri sekali. Nah, sampai yang berbahaya adalah nekrosis atau kematian sel jantung. Kalau berkurang itu iskemik ya, atau penyempitan, berkurang dia. Nah, ini nyeri banget. Sama dalam pemain contohnya kalau tangan kita terhimpit ya, terhimpit itu terjadi kram. Nah, itulah kram jantung namanya. Jantung kram ya. Oke, jadi hal ini makanya sering terjadi pada orang-orang zaman sekarang masih muda tiba-tiba mati mendadak itu, meninggal tiba-tiba gara-gara olahraga itu. Jadi jantungnya dipompa keras sementara ada sumbatan pada pembuluh darah jantungnya, tiba-tiba trombus terjadi atau lepasnya suatu gumpalan menyumbat pembuluh darah jantung di bagian yang end arterinya, maka di situ akan terjadi kematian sel jantung, akhirnya mati mendadak ya. Solusinya apa Bapak Ibu? Nah, kita sebenarnya
tahu bahwa penyakit disebabkan oleh 3 faktor tadi, faktor di luar diri kita, berarti kita harus cegah itu. Kita harus merubah pola hidup kita dengan mengurangi polusi, ya kan? Dari makanan, dari minuman, dari pernapasan, itu mengurangi juga pemakaian gadget dan lain-lain bahan-bahan kimia nih. Jadi hidup lebih alami ya, hidup lebih alami itu adalah pencegahan. Kemudian juga adalah kita lebih menggunakan bahan-bahan yang bisa mengembalikan kembali tubuh kita seperti semula, yaitu bahan-bahan yang alami. Nah, hari ini kita punya satu solusi Bapak Ibu, yaitu Barley Grass. Bagaimana Barley Grass ini bisa membantu orang sakit jantung atau mencegah penyakit jantung atau membantu kesembuhan orang-orang yang sudah terkena penyakit jantung, Bapak Ibu. Ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan Food Drug Administration atau FDA Amerika itu sudah mengeluarkan statement bahwa Barley Grass benar-benar bermanfaat yang sangat-sangat signifikan kepada masalah penyakit jantung ini. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini kita lihat bahwa yang pertama yang sangat-sangat signifikan sekali adalah dalam rangka pencegahan bahkan juga membantu penyembuhan, bahwa di Barley Grass tadi sudah jelaskan bahwa memiliki antioksidan yang sangat-sangat tinggi, di mana antioksidannya Barley Grass ini memiliki ORAC 25.500. Bapak Ibu bisa searching di internet, di Google, oraknya barley berapa ya, Barley Grass powder orak gitu umpamanya, Bapak Ibu akan menemukan angka di situ, yaitu 25.500 orak per 100 gram ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa bahwa santai barley benar-benar dapat menjadi satu solusi yang paling signifikan dari semua bahan-bahan alami untuk mencegah radikal bebas. Karena yang paling utama tadi adalah penyebabnya adalah radikal bebas, Bapak Ibu. Radikal bebas di orak di sini atau antioksidan daripada barley ini apa saja sih, gitu ya? Yang bermanfaat di sini. Nah, di sini yang bermanfaat ada vitamin, ada sifat-sifat daripada makanan-makanan mentahnya yang organik, ada flavonoid, ada 37 macam. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu adalah adanya enzim antioksidan. Nah, enzim antioksidannya apa? Banyak banget. Ya, yang paling besar itu adalah superoxide dismutase namanya. Superoxide dismutase itu apa? Yaitu adalah bahan alami di setiap makhluk hidup ya, biologik, yang bekerjanya adalah mencegah terjadinya oksidasi. Itu bahan alami sebenarnya dalam tubuh kita sudah ada. Tetapi ketika umur kita meningkat dari 20-30 ke atas, itu SOD kita udah menurun. Itulah makanya terjadi penuaan. Itu sebenarnya proses alami, Bapak Ibu. Cuman sekarang ini di dalam dunia modern, ini dipercepat semakin banyaknya radikal bebas sehingga SOD kita juga akan menurun drastis. Nah, oleh sebab itu SOD ini diperlukan sekali. Ada juga obat-obat tiruan SOD. Nah, itu kembali lagi bahannya juga kimia. Sebaik mungkin adalah kita menggunakan SOD, satu enzim yang benar-benar alami. Dan kebetulan sekali, bukan kebetulan ya, memang mungkin ini adalah solusi dari Yang Maha Kuasa menciptakan satu bahan dari rumput, Bapak Ibu, mengandung SOD yang sangat tinggi. Ini benar-benar keajaiban ya. Karena apa? Karena SOD itu adalah induknya antioksidan, induknya enzim antioksidan. Ya, induknya enzim awet muda di dalam tubuh kita. Jadi nggak usah ragu-ragu bahwa kalau ada kandungan SOD yang begitu luar biasa, itu adalah pertanda
solusi terhadap penyakit degeneratif, penyakit penuaan, karena SOD adalah antioksidan, anti-aging gitu, enzim antioksidan, enzim anti penuaan, ya itu keren banget ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, selain SOD itu banyak lagi enzim-enzim, tadi sudah disebutkan 300 macam enzim, diantaranya ada katalase, ada apapun lah ada di situ ya, yang berfungsi sebenarnya untuk mereaksikan hampir keseluruhan proses di dalam tubuh kita, termasuk tadi untuk menghasilkan nitrit oxide, itu diperlukan enzim, untuk menghasilkan energi, itu diperlukan enzim, untuk regenerasi sel yang rusak itu sendiri juga, seperti contohnya tadi endotel rusak tuh. Bagaimana memperbaiki kembali endotel yang rusak? Itu enzim. Apa enzimnya? P4D1. Nah, kemudian juga ada di situ dalam enzim itu enzim yang sifatnya untuk sel signal namanya. Itu komunikasi antar sel. Wah, keren banget. Jadi seluruh aktivitas di seluruh tubuh kita dia punya enzim semua, dan enzim dalam barley itu ada 300 macam yang sangat-sangat sesuai dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Ini satu keajaiban yang luar biasa banget yang ada di barley, the miracle of barley, enzim, live enzim 300 macam. Itu keren, luar biasa. Kalau dijelaskan di sini mungkin tidak cukup waktunya. Saya hanya menekankan di situ enzimnya lengkap banget untuk perbaikan keseluruhan tubuh kita. Ya. Yang kedua, yang sangat-sangat penting juga dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakit jantung dan pembuluh darah di sini adalah di dalam barley mengandung beta glukan. Beta glukan ini satu produk yang atau bahan yang sangat keren ya. Fungsinya banyak banget sebenarnya, tetapi di sini kita jelaskan beta glukan itu dapat menurunkan lemak jahat, yaitu LDL, Bapak Ibu, low density lipoprotein, atau lemak yang jenuh ya, lemak jenuh. Yang inilah yang menyebabkan plak-plak pada pembuluh darah tadi. Jadi dengan adanya beta glukan tadi bisa mengurangi plak-plak. Kalau orang istilahnya sekarang membersihkan pembuluh darah istilahnya itu. Menghilangkan plak-plak tuh, membersihkan pembuluh darah, mengelupaskan itu. Tapi jangan dipikirkan, jangan dibayangkan terkelupas begitu saja. Dia prosesnya sedikit demi sedikit. Kalau terkelupas begitu saja berbahaya justru ya. Itu bisa menimbulkan sumbatan ya. Di sini dia akan bereaksi secara biokimia ya. Juga akan Terkikis gitu kali ya dok ya. Ya. Terkikis gitu kali ya maksudnya Ya, ya dok. terkikisnya pelan-pelan karena ada reaksi ya dari beta glukan itu tadi. Banyak proses itu ya, kita simpelkan aja. Nah, kemudian dia juga itu sebenarnya meningkatkan HDL ya, dengan adanya beta glukan ini akan meningkatkan HDL, high density lipoprotein. Itu artinya kalau kita konsumsi ini dia akan menyeimbangkan itu tadi. Nah, plak-plaknya akan berkurang. Kayak ibaratnya gini, pokoknya lemak-lemak di piring-piring ya, ibarat piring-piring itu lengket-lengket tuh. Kita kasih sabun tuh, umpama contoh, ya lepas tuh lemak-lemaknya. Kira-kira seperti itu. Dengan adanya HDL, jadi terjadi penyeimbangan lemak tadi. Ya, jadi encer deh. Jadi itulah yang disebut orang darah kental tadi menjadi lebih encer ya. Kemudian yang ketiga, ketiga itu tadi disebutkan juga oleh Bu Ira tadi, bahwa di dalam barley ini mengandung L-arginin. Nah, L-arginin ini diketahui oleh para pakar, bahkan itu mendapatkan satu hadiah Nobel, yaitu dapat berubah menjadi nitrit oxide. Itu penemuan ya, jadi nitrit oxide. Nitrit oxide itu adalah satu bahan yang lebih penting daripada oksigen. Kalau oksigen itu kita tidak bisa hidup kalau kurang dari 3 menit tidak ada oksigen ya, sampai 3 menit. Tetapi kalau nitrit oxide tidak ada dalam tubuh kita, itu hitungan detik kita sudah meninggal. Kenapa? Karena seluruh pembuluh darah akan langsung kolaps ya, kolaps dia. Nah, oke. Nah, jadi L-arginin itu dengan ada proses oksidasi, dengan adanya oksigen dia akan menjadi nitrit oxide ya. Itu sebenarnya bahan buangan daripada L-arginin. Jadi membantu banget ya, membantu banget
pada proses pelebaran pembuluh darah dan relaksasi pembuluh darah sehingga yang tadinya aterosklerosis yang kaku, stiffness gitu ya, itu bisa lentur sehingga pompanya menjadi lunak. Makanya tubuh kita akan terasa sangat nyaman. Nah, orang-orang minum barley kenapa sangat nyaman? Karena pembuluh darahnya menjadi lentur, Bapak Ibu. Itu salah satu simptom atau gejala kok minum barley terasa nyaman ya. Nah, pembuluh darahnya jadi lentur, lancar oksigen, lancar energi. Nah, itu. Kemudian berikutnya kita lihat di sini bahwa di sini juga punya klorofil ya. Barley itu punya klorofil yang sangat istimewa. Nah, ini juga termasuk di antara penemuan yang mendapatkan hadiah Nobel. Ternyata klorofil itu memiliki struktur molekulnya itu persis seperti hemoglobin ya. Kita kalau umpamanya diambil darah HB itu. Nah, untuk mengukur apakah kita anemia, darah kurang atau darah rendah atau bukan darah rendah ya. Anemia atau kurang darah istilahnya orang ya. Itu karena kekurangan HB. Nah, HB ini fungsinya adalah mengikat oksigen. Ketika kita tarik nafas itu masuk ke paru-paru kita, di akhir paru-paru itu namanya gelembung-gelembung terakhir namanya alveoli. Di situ dia akan berpindah masuk pada pembuluh darah yang kecil. Di situ langsung ditangkap oksigen itu oleh hemoglobin. Nah, struktur biokimianya itu menangkap oksigen di situ. Nah, ini dengan adanya klorofil dia akan membantu meningkatkan oksigen. Jadi tubuh kita menjadi lebih fresh, lebih awet muda. Di sini kan ada dokter ini nih, dokter Echa ya, dokter Echa ini dokter anti aging nih. Dia menggunakan ozon terapi tuh untuk meningkatkan juga pembersihan pembuluh darah, juga meningkatkan oksigenasi jaringan ya. Nah, di sini terbantu dengan adanya klorofil. Di samping itu klorofil ini sudah bekerja sebenarnya mulai dari usus, dari lambung, dari usus ya, kemudian dari liver, dari darah juga. Itu berfungsi sampai sedemikian rupa mendetoksifikasi dan juga meningkatkan oksigenasi, juga mencegah daripada radikal bebas juga. Kemudian di sini juga ada mineral ya, mineral seperti kalium dan magnesium. Kalium dan magnesium ini Bapak Ibu adalah fungsinya bisa menurunkan resiko hipertensi dan penyakit jantung. Ya, kenapa? Karena dia ada keseimbangan ya, natrium dan kalium. Natrium dan kalium itu harus ada keseimbangan. Nah, kalium ini adalah untuk menetralkan darah yang kental oleh karena tingginya garam ya kan, natrium ya. Nah, magnesium ini juga fungsinya demikian sehingga ini mencegah hipertensi dan juga kardiomiopati. Kardiomiopati itu adalah lemahnya jantung. Jantung itu pompa, tapi kalau pompanya lemah, nah itu disebut dengan kardiomiopati ya, atau rusaknya sel-sel jantung. Nah, kemudian yang berikutnya, fungsi yang penting juga di dalam barley ini pada masalah jantung dan pembuluh darah adanya GABA, gamma aminobutyric acid, asam amino ini ya, dan juga triptopan. Nah, GABA dan triptopan ini berfungsi sebagai neurotransmitter sebenarnya juga di otak dan di jantung. Bapak Ibu, kalau di otak dia menurunkan stres, loncatan listrik yang berlebihan di otak, dan juga meningkatkan rasa nyaman, tenang. Nah, ini berkaitan dengan jantung juga. Jadi ini lebih pada jantung itu merasa sangat nyaman, tenang, dan gelombangnya itu menjadi lebih teratur. Kalau orang-orang masalah jantung itu gelombang jantungnya. Jadi kita periksa gelombang di jantung ini dan di gelombang di otak. Kalau di otak dengan EEG, elektroensefalogram, di jantung diperiksa dengan EKG, elektrokardiogram, ya EKG. Itu ada gelombang namanya PQRST. Nah, di situ akan terlihat di situ ada nggak penyumbatan di dalam gelombang itu seperti apa. Nah, apakah jantungnya fibril atau gemetar atau gimana ya. Nah, di sini dia akan memperbaiki itu dengan adanya GABA dan triptopan. Wow, luar biasa ya. Kemudian yang juga penting adalah serat makanan. Serat makanan ini sebenarnya sejak awal ya, masalah daripada jantung ini kan faktor daripada metabolisme.
metabolisme terganggu oleh faktor makanan over ya, makanan makronutrisi kita over, gula atau lemak berlebihan, protein teroksidasi, lemak teroksidasi, goreng-gorengan dari makanan pinggir jalan yang sudah minyaknya hitam, kemudian kita makan, wow, ini kan makanan kita ini sudah makanan-makanan yang teroksidasi, tapi itu enak. Nah, masalahnya di enaknya, cuman tidak sehat bagi tubuh kita. Nah, itu kadang-kadang kita tidak bisa hindari Bapak Ibu, maka perlu di flushing kembali lewat pembersihan usus besar kita. Nah, dibersihkan lagi dengan adanya serat-serat makanan. Dan juga serat makanan ini penting juga untuk pertumbuhan daripada bakteri baik atau bersifat prebiotik ya. Prebiotik menumbuhkan probiotik seperti Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, itu bakteri-bakteri yang ada di usus, itu memperbaiki metabolisme Bapak Ibu ya, memperbaiki metabolisme dan juga meregenerasi dan juga sebagai pembantu untuk meningkatkan antioksidan tubuh kita. Saya kira demikian Bapak Ibu ya, jadi sangat-sangat komplit. Kalau dijelaskan itu 16 vitamin, 17 mineral, 37 flavonoid, dan 300 enzim, itu semua itu satu persatu dengan semua jalur itu bekerja serempak untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi tidak perlu diragukan lagi, keren banget. Ternyata barley luar biasa banget untuk kesehatan jantung Anda. Makanya orang-orang minum barley secara rutin, maka tubuhnya sehat, jantungnya sehat, otaknya sehat, tulangnya sehat, awet muda. Saya kira demikian Ibu Ira, cara singkatnya Keren, Dok. bisa diskusi. Terima kasih. Wow, ini keren banget sih, keren banget ya Bapak Ibu penjelasan dari Dr. Ovi malam ini mengenai kesehatan jantung, kaitannya barley dan kesehatan jantung. Ternyata memang sampai segitu detailnya ya, barley ini manfaatnya banyak banget. Tadi yang setelah dijelaskan Dr. Ovi di bagian yang terakhir tuh ya, ternyata aduh ini luar biasa ya Dok. Artinya benar-benar tubuh ini disehatkan secara menyeluruh, mulai dari kesehatan tulang, lalu memperlancar peredaran darah dengan adanya si klorofil ini ya, juga untuk menyehatkan kesehatan jantung dengan adanya si L-arginin, nitric oxide di dalamnya ini. Nah, ini Bapak Ibu, kami masih akan buka untuk sesi tanya jawab. Mumpung ada Dr. Ovi di sini, misalkan ada yang mau ditanyakan, ya silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan Pak Leaderman. Dokter, Assalamualaikum. Dokter, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dokter ini Silakan. favorit saya nih kalau nerangin produk, mantap. Bisa aja. Alhamdulillah. Flavonoid, kalau dia itu ada flavonoidnya nggak kalau di barley kita itu? Oh, ada 37 flavonoidnya. Berapa Dok? 37 macam. 37 macam, berarti propolis nggak ada apa-apanya berarti ya? Saya tidak membandingkan dengan propolis, tapi yang kita punya aja. Nggak, maksudnya propolis berarti dia nggak terlalu ini, karena kan kalau umpamanya ada yang kita kan ada teman yang propolis gitu kan, nah, kita bisa maksudnya oh ini flavonoid kita ada loh 37, kalau di propolis berapa gitu. Iya, ini banyak banget ya, ada isofitexin namanya, ada isoorientin namanya, ada saponarin, ada lutonarin, itu keren-keren banget, dan ini punya punya keistimewaan yang tidak ada di tempat-tempat lain gitu ya. Seperti tadi saponarin, lutonarin, isofitexin, isoorientin itu tidak ada di tempat lain, dan fungsinya lengkap banget itu. Bisa anti cancer, bisa untuk detox, bisa anti radikal bebas dan lain-lain segala macam itu. Nah, itu ada 37 macam jenisnya Pak Leaderman.
sangat keren ya. Jadi yang baru diangkat, yang sering diangkat itu adalah seperti saponarin, Ya, lutonarin, betul. isoflurane, isorientin itu paling sering Paling diangkat. sering ya, betul. Nah, itu yang paling ditemukan banyak jumlahnya dan juga signifikan fungsinya. Tetapi sebenarnya itu semua dia sifatnya adalah whole, bekerjanya itu sebenarnya serempak ya. Jadi tidak seperti obat. Jadi orang-orang kadang-kadang berpikir ini banyak Wah, kandungannya, berarti banyak iya, campuran. Tidak ada campuran, iya benar. alami, Mantap. plak langsung Allah ciptakan itu, Tuhan ciptakan jadi itu ya. Iya. Untuk apa coba itu suatu apa namanya hikmahnya itu, ya kan? Hikmahnya itu Hmm, berarti solusi ya, solusi buat umat manusia di akhir zaman ini yang hidupnya modern, di mana orang Iya, makanannya udah nggak bener nih kan, gaya hidupnya udah salah, banyak stres gitu kan. iya. Ini ini sebenarnya adalah solusinya. Karena di sini coba kita lihat itu bikin awet muda, bikin happy, bikin bahagia. Ternyata itu bahagia itu ada kunci segalanya, kunci sehat, kunci awet muda, kunci sukses juga, ya kan? Nah ini dibantu dengan barley buat kita bahagia. Woi, saya juga kalau awet muda memang bener dok. Apa Ya, eh, wajah wajah mulai mulai ya, memang harus banyak minum santai, Pak Liderman. kalau sekarang kalau lapar minum santai gitu saya jadi nggak ukur lagi saya sekarang. Nah, mantap itu mantap. Makanya Supaya Pak cepet glowing. Liderman kulitnya tambah glowing kayaknya Iya juga memang. ya. Masa orang tua saya juga kok beda katanya gitu. Ternyata Ya. ya. Nah, Luar dok, biasa. Bu Lira nanti mungkin ke depannya harus ada rekaman dokter nih tentang apa kandungan satu persatu. Ini kandungannya apa ini. Jadi kita waduh mantep gitu. Siap, nanti Makanya dikondisikan. tinggal nunggu Bu Ira aja direkam, dokter bicara, terus abis itu kita punya untuk ilmunya gitu. Tapi Gitu. tentang kandungannya aja dok, Pak Bu Ira, Tuh, tentang Dok, semua udah ada kandungan request itu. loh, Dok. Nah, Udah ada request nih Dokter Ovi. Berarti nanti yang berikutnya berikutnya kita nanti ke depannya pasti akan ada bikin acara mengenai produk talk produk top, juga, Pak. produk Ya. top. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ini makin banyak teman-teman yang bisa bisa mengetahui manfaat seperti yang sudah dipaparkan oleh Dokter Ovi. Nah, ini Dokter Ovi, terima kasih Pak Liderman Oke, terima untuk kasih masukannya. Nah, ini Bu Dokter Ovi Ira. ada pertanyaan juga. Ini dari Ibu Haja Rena. Nah, ini dokter, berapakah dosis yang terbaik untuk penderita jantung? Ya, silakan Dokter Ovi. Ya jadi gini ya, kalau kita terhadap barley atau terhadap nutrisi ini kita tidak berpikir dosis sebenarnya. Kenapa? Karena ini bukan obat, ya kan? Kita tahu bahwa setiap hari berdasarkan apa yang dikatakan oleh para pakar, itu sekurang-kurangnya kita membutuhkan orak itu 3.000 sampai 5.000, ya kan? Per hari itu 3.000 ya, Dok ya? orak itu untuk netralisasi daripada ROS tadi. Radikal spesies itu harus dinetralkan baik dari endogen, dari dalam maupun dari luar, itu adalah lebih kurang 3.000 sampai 5.000 orak. Kalau kita mau stay young itu, stay young. Kalau tetap muda seperti itu aja, ya kita butuh 3.000 sampai 5.000 orak tuh mencegah untuk penuaan ya. Nah, kalau kita ingin lebih lagi daripada itu, maka yang lebih banyak daripada itu kita punya orak. Nah, satu saset Sante Barley itu menurut pakar adalah itu lebih kurang 1.200 orak ya. 1.200 orak. Satu Jadi sachet lebih itu, Dok? kurang 3 saset itu. 3 saset 1.200. Wow. Ya, 3 saset itu untuk pencegahan sebenarnya. Jadi kalau lebih banyak Tiga lebih saset bagus. berapa dok tadi? 3 saset berapa? Per sasetnya itu 1.200. Per saset 1.200 orak per ya. saset 1.200. 3 saset di 3.600. Ya, udah memenuhi range untuk pencegahan.
Tetapi kalau ingin lebih mudah, makanya kita minum 6 saset sebenarnya. Nah, salah satu teman kita kan sudah membuktikan tuh, Pak Bayu ya kan. Pak Bayu itu minumnya 10 saset. Nah, terjadi perubahan tuh di kulitnya, makin glowing, makin kenceng, gitu kan. Karena sudah melebihi daripada batas pencegahan. Jadi ini proses regenerasi yang diperbanyak. Kenapa itu proses regenerasi? Karena di dalam barley ada namanya FLT triligan itu. FLT triligan ini kalau Bapak Ibu lihat di Google itu fungsinya adalah meningkatkan proliferasi dan diferensiasi daripada stem cell. Stem cell itu induknya sel. Satu stem cell bisa menghasilkan jutaan sel itu ya. Nah, itu meningkat itu jumlahnya. Makanya akan terjadi peremajaan yang terus-menerus tuh. Jadi semakin kita banyak mengkonsumsi santai barley, antioksidan kita makin banyak, kemudian juga enzim-enzim awet muda banyak, wow, akan terjadi perombakan strukturisasi tubuh menjadi mudah. Nah, itu dia kerennya. Cuman satu pesan saya ini adalah jangan reject gitu. Jangan reject terhadap barley. Kalau terjadi ada sebuah reaksi yang tidak nyaman, tetap minum barley. Terima dia itu. Kenapa begitu? Karena tubuh kita ini dia bekerja itu by order oleh otak kita gitu. Dia akan mengikuti arah pemikiran dan perasaan atau keyakinan kita. Nggak yakin dengan barley, maka barley-nya kurang manfaatnya. Walaupun dia tetap bekerja, tetapi tidak maksimal manfaatnya. Agar seluruh komponen barley ini bermanfaat seluruhnya, terima barley itu seutuhnya, ikhlas menerima itu, maka dia akan bekerja pada seluruh tubuh kita. Percayai dia itu. Percayai dia akan memberikan fungsi yang maksimal untuk kesehatan tubuh kita. Dan ini kan sudah diteliti sebenarnya oleh para pakar bahwa keamanan barley itu sangat-sangat aman. Ya. Hanya halnya yang perlu diperhatikan cuman masalah autoimun. Autoimun itu juga ada solusinya sebenarnya, juga bukan sebenarnya masalah. Itu karena adanya errornya aja. Sebenarnya itu perbaikan pada pola pikir itu akan bisa kembali lagi. Kalau menurut keyakinan saya ya, autoimun itu juga tidak masalah sebenarnya, tidak apa-apa. Hanya saja perlu sedikit pola terapi ya, untuk agar bisa diterima oleh tubuh kita barley ini. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya luar biasa jelas ya, cukup jelas banget ya. Bapak Ibu, Bu Hajariana, mudah-mudahan ini penjelasannya Dr. Ovi tadi sudah benar-benar membantu. Nah, ini Dok ada ada satu lagi nih pertanyaan. Assalamualaikum malam Pak Dokter. Ada konsumen saya minum baru 2 saset. Terus dia bilang habis minum pupnya keras Pak. Itu kenapa ya? Mohon penjelasannya. Sama satu lagi ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau masalah jantung ada pada klepnya? Mungkin silahkan Dr. Ovi jawab yang pertanyaannya Ibu Reni Agustin ini mengenai pupnya keras kenapa ya gitu. Iya, satu gejala yang sering terjadi pada orang konsumsi barley adalah mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami, yaitu mungkin sedikit gangguan pencernaan ya di awal-awal, tapi ya seperti punya kembung gitu ya, atau BAB malah sering ada yang BAB-nya malah keras gitu ya. Berarti ada gangguan pencernaan, ada masalah pada pencernaan. Jangan khawatir, ya itu cuma gejala atau proses untuk penyeimbangan pada saluran cerna. Ya, jadi yang selama ini dia tidak membentuk atau tidak berbentuk atau tidak jelas Bentuk pupnya ya, Dok ya. daripada pupnya itu, ya kan. Nah, sekarang diperbaiki nih, ya kan, supaya lebih sehat gitu kan, karena di sini adalah gangguan pada transit time, ya kan. Transit time daripada feses yang ada di saluran cerna kita itu keluar itu agak kurang benar itu iramanya, gitu kan. Harusnya ada irama yang normal di situ kan. Nah, ketika masuk barley dia akan melakukan
reprogramming pada tubuh kita, termasuk reprogramming ibaratnya komputer itu ya. Diprogram ulang nih usus nih, diperbaiki programnya. Nah, dalam saat program ulang sama aja seperti saya menggunakan handphone, menggunakan laptop tadi, sedikit-sedikit hang dia kan, karena ada adjustment di situ, adjustment itulah. Body adjustment, penyesuaian tubuh gitu ya. Maka ya bisa terjadi proses 1-2 hari, 3 hari, bahkan bisa seminggu. Santai, banyak minum sehingga lebih mudah lepas ya kan. Air Sehingga lebih putihnya ya dok ya, asupan air putihnya harus diperhatikan lagi juga. hangat gitu ya. Itu bisa dilancarkan lagi. Jadi ya jangan khawatir ya. Ya, baik. Nah, yang terakhir nih dok, ada dari Pak Denny Setiawan. Bagaimana kalau masalah jantung ada pada klepnya? Oke, masalah klep jantung. Klep jantung itu kan ini apa namanya disebut dengan valvula apa namanya pintu katup. Ya, katup jantung. Jantung sebelah kiri itu 3, ya, sebelah kanan itu 2, ada trikuspidal, ada bikuspidal ya. Jadi itu antara setiap pembuluh darah masuk ke jantung ada klepnya, di serambi kiri ada klepnya, bilik kiri ada klepnya, serambi kanan ada, dan seterusnya ada. Jadi setiap itu ada klepnya. Jadi supaya dia itu ada irama. Ketika dipompakan dari pembuluh darah balik, ya kan, dari paru-paru atau dari seluruh tubuh, dia masuk itu masuk keluarnya itu pakai irama itu. Nah, ketika masuk di serambi kiri, serambi kanan, nah itu memompa ke bilik kiri, bilik kanan itu ada klep. Nah, itu kan masalahnya di mana nih? Bagian mana nih kan? Ada posisi-posisi masalah. Nah, masalah itu diantaranya yang sering terjadi adalah rheumatoid heart disease ya, atau penyakit RHD, penyakit jantung rematik gitu ya. Atau bisa juga terjadi di situ adalah kekakuan pada klep jantung. Nah, biasanya adalah dikarenakan itu tadi tidak elastis ya. Kenapa tidak elastis? Itu tadi terjadi juga penuaan di antaranya ya. Seperti yang menyebabkan elastisnya itu apa gitu ya? Itu ada yang menggerakkan jantung menutup membuka itu adalah adanya jaringan ikat atau ligamen gitu ya, ligamen. Nah, ligamen itu apa? Itu adalah semacam apa namanya protein, kolagen gitu ya, kolagen. Jadi gangguan pada kolagen ya mungkin kolagennya sudah terjadi penuaan atau terjadinya peradangan di situ. Jadi kembali lagi tuh, ada peradangan atau penuaan. Ada di sini adalah kolagen ya. Dan kemudian juga bisa jadi di ototnya, ya kan? Nah, ini juga faktornya sama. Nah, maka di sini di barley ini ada namanya protein prokolagen untuk memperbaiki, meremajakan, memudahkan lagi kolagennya. Ada protein prokolagen pada barley ya. Dan juga dia tadi kita tahu dengan enzim-enzim itu bisa menangkis radikal bebas penyebab penuaan tadi. Dan juga faktor-faktor yang sudah dijelaskan peremajaan dan semacam tadi, termasuk juga bagaimana dia menyebabkan lebih lentur, plus tadi ada enzim P4D1 yang bisa mengembalikan lagi kepada awalnya sehat, gitu ya. Karena di dalam DNA kita ini ada proses informasi di mana terjadinya penyakit-penyakit itu tercatat semuanya. Dan proses informasi ini adalah kode-kode genetik berupa asam amino. Bahan-bahan yang ada dalam barley itu diantaranya enzim P4D1 beserta daripada adanya semacam komunikasi di dalam tubuh kita melalui jalur macam-macam jalur dia akan memberikan terapeutik yang tepat asal sinkron dengan otak dan hati kita. Maka dia akan memberikan dosis yang tepat untuk bekerja sama memperbaiki struktur daripada katup jantung itu kembali. Sehingga dengan barley ya saya yakin masuk katup jantung itu lama-lama akan bisa baik kembali ya.
Kira-kira demikian. Kalau tidak, masalah pada katup jantung ini bisa disebut dengan kebocoran, itu kan, karena ketika dipompa ada balik lagi, itu ya, bocor jantung istilahnya. Nah, itu bisa diperiksa, ada di dalam pakai stetoskop itu kedengaran bunyinya seperti bunyi galop. Ya, ada bocornya seperti itu. Nah, ini diatasi kembali sehingga dia intak gitu ya. Intak itu adalah kokoh ya, kokoh. Jadi sebenarnya tidak bisa dijelaskan satu-satu aja, tetapi itu menyeluruh tubuh kita ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Otak, hati, jantung itu kan, perasaan, pikiran, sel, DNA, aliran darah, ya, komponen-komponen seluruhnya sampai molekul-molekul sampai atom-atomnya itu pun semuanya bekerja bergerak serempak untuk satu tujuan manusia itu menjadi sehat. Dan untuk sehat itu adalah harus alami sebenarnya. Hanya saja modifikasi yang terlalu banyak ini menyebabkan rumit. Nah, kita kembalikan lagi ke alam. Ada Sante Barley sebagai solusi yang alami yang sangat lengkap dan praktis. Terakhir, Wow. Dok. Bu, satu lagi dong, Dok. Itu setiap orak itu kan setiap manusia kan beda-beda. Apa memang harus 3.000 sampai 5.000 oraks Ya diminum? itu Atau- karena kan saya punya mitra katanya dia nyoba 10 saset terus dia takut karena tambah glowing katanya. Kok nambah glowing katanya? 10 baru 10 saset. Akhirnya dia aduh banyak orang suka sama saya 2 hari sekali aja deh gitu katanya. Saking itu ya, waduh saya bilang. Iya, itu keren berarti, Pak. Iya, Iya. iya. Apa kan kalau sehari satu berarti kan 1.200, berarti setiap manusia itu mungkin beda-beda kebutuhan orangnya kali ya, Dok ya. Ya Ya. itu minimal lah sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena gaya hidup modern. Ya, kemudian kalau semakin tinggi umurnya, semakin tinggi kebutuhan oraknya itu, ya kan? Oh, Kemudian pantesan. semakin tinggi tingkat pekerjaannya, semakin capek badannya, itu semakin tinggi kebutuhan Hmm. orak. Hmm. Stres, semakin banyak berpikir, gitu kan? Atau Hmm. gaya hidup yang kacau, suka goreng-gorengan, itu kan, dan lain-lain itu perlu orak. Oh, Ya, berarti oke, ukuran oke. standarnya itu yang seperti tadi Dokter Ovi sampaikan 3.000 ya, sampai 5.000. 3.000 sampai 5.000 ukuran standarnya ya, Dok ya. Oke, oke, Dok. Oke. Oke. Thank you. Baik. Iya, Nah, Dok. Iya. apa namanya? Eh tadi ada oke, ini terakhir ya Bapak Ibu, luar biasa, saya semangat banget pada antusias semua. Kita sampai 70-an orang ya hari ini masih terus sampai 70 orang masih bergabung. Tadi ada yang izin dulu ya. Ini luar biasa sekali. Ini ada sekali aja nih Dokter Ovi. Ada di luar sana produk klorofil itu apakah berasal dari barley grass juga atau klorofil dari bahan herbal lain, Dok? Kalau bicara mengenai ini sih biasanya tolong dikoreksi juga ya, Dok. Kalau produk klorofil itu setahu saya sumbernya itu berbeda-beda dari masing-masing brand gitu ya. Biasanya itu berbeda-beda. Betul ya Dok ya, karena kita nggak tahu kalau dari brand lain itu kan klorofil itu zat hijau daun dan di setiap tumbuhan itu pasti ada klorofil. Nah kita nggak tahu nih kalau yang brand lain itu sumbernya dari tanaman apa gitu ya Dok ya. Betul sekali. Jadi telah diteliti perbedaan klorofil barley dengan klorofil lainnya adalah di intinya, ya. Kalau bentuk molekulnya mirip ya klorofil itu, ya dengan hemoglobin ya sama lah ya kan. Tetapi intinya itu adalah kalau hemoglobin intinya adalah ferum atau zat besi, kalau klorofil lain selain barley itu intinya adalah zinc atau seng gitu ya. Ya, Sedangkan barley intinya adalah magnesium. betul. Nah, apa kelebihan magnesium dibandingkan zinc? Magnesium ini adalah elektrolit penting di dalam tubuh kita. Ya, jadi dia adalah penyeimbang, adalah faktor yang bisa menyebabkan anti radikal bebas itu ya. Anti radikal bebas plus dia itu adalah sifatnya homeostatik gitu. Homeostatik itu artinya apa? Adalah penyeimbang. Jadi kalau zinc ya berfungsi untuk hormon ya kan.
Nah, tetapi di sini adalah di dalam di sini intinya adalah magnesium tadi menurut pakar itu jauh lebih bagus dibandingkan klorofil lainnya. Jadi perbedaannya bukan berapa banyak klorofilnya, seberapa tinggi kualitas klorofilnya kita itulah lebih Betul. keren gitu. Sulit untuk mencari. Dan kalau biasanya orang-orang klorofil di luar itu klorofil cair itu ya bermanfaat, tetapi seberapa besar manfaatnya dibandingkan dengan barley jauh. Kenapa? Karena barley memiliki intinya adalah magnesium. Kira-kira Inti begitu. dari jaringan selnya ya dok ya, keren, keren, keren. Wow, terima kasih banyak loh Dokter Ovi untuk penjelasannya malam ini. Nggak kerasa udah sampai 9:30 dan antusiasnya teman-teman semua yang ikut hadir ini sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Dokter Ovi untuk penjelasannya, untuk waktunya ya di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk sharing bersama kami di acara produk training ini ya. Ini terima kasih sekali lagi dok. Nanti kapan-kapan saya akan ganggu lagi ya. Nanti kapan-kapan akan saya ganggu lagi ya dok untuk kita sharing-sharing di acara product knowledge ini ya. Hmm. Kalau Baik. dokter paling suka tuh Bu, Hmm? karena dia sukanya berbagi Berbagi ilmu itu ilmu. sedekah bagi Betul. dia Bu. Itu Betul. dokter itu. Betul Makanya saya sekali. suka sama dokter Alfi menjelaskan, tapi dia ilmu agamanya juga oke Bun. Waduh itu mantap. Balance ya jadinya ya Pak Leaderman. Baik kalau begitu terima Elvira. kasih. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih banyak Dr. Bapak Alfi. Ibu atas Terima waktunya. kasih Dokter Mohon maaf Alfi. jika Terima ada kasih Pak Dokter salah. dan Ira. Assalamualaikum. Mantap, Pak dokter Ante sehat Barley terus. Saya memang tutup oke. dulu ya. banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa Terima minum kasih, barley Dokter sebelum Ovi. tidur ya. Terima Ya, kasih Bu. Oh, minum jangan lupa barley-nya. sebentar lagi. Iya, baik. Terima kasih. Ante Assalamualaikum. Barley Sama-sama. memang oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Ovi. Karena bonusnya gede. Karena bonusnya gede. Ante Barley memang oke. Apa hubungannya? Oke. Ante Barley anti kere. Anti kere. Hehehe.